Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kenal buat seluruh mahasiswa manajemen kinerja yang telah memperkenalkan diri satu persatu. Kini giliran saya yang akan memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah lama yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, saya juga memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Dr. Edi Hermawan Hasudungan Panjaitan, SH, SE, MM, MTR Opsla, CSBA. Status sudah berkeluarga, anak saya 3. Pada kesempatan ini, saya diberikan kepercayaan sebagai pengampu mata kuliah manajemen kinerja. Artinya, para mahasiswa sekalian, Bapak Ibu, mulai hari ini, para mahasiswa sekalian akan sering bertatap muka dengan saya dalam perkuliahan manajemen kinerja. Untuk mempersingkat waktu, pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen kinerja. Kemudian, sebelum saya menjelaskan lebih detail, kita perlu tahu tujuan pembelajaran manajemen kinerja. Yang pertama, kita harus memahami definisi dan ruang lingkup manajemen kinerja itu sendiri. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan manajemen kinerja. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik sistem manajemen kinerja. Yang keempat, membedakan penilaian kinerja dan manajemen kinerja. Kita masuk ke slide berikutnya, slide yang ketiga. Definisi manajemen kinerja adalah suatu proses yang berkesinambungan, continuous process, di mana manajer dan karyawan ataupun pegawai bekerja sama untuk apa? Yang pertama, merencanakan. Merencanakan apa? Tujuan dan standar kinerja itu sendiri. Kemudian memantau. Memantau perkembangan serta memberikan umpan balik dari kinerja itu. Yang ketiga, meninjau dan mengevaluasi hasil kerja itu sendiri. Yang keempat, mengembangkan kompetensi. Kompetensi siapa? Individu maupun tim yang akan melaksanakan kinerja itu. Dengan tujuan memastikan kontribusi setiap individu selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Intinya, manajemen kinerja bukan hanya penilaian kinerja tahunan, tetapi merupakan sistem menyeluruh yang mendukung pencapaian tujuan organisasi sekaligus pengembangan potensi pegawai atau karyawan. Next. Apa tujuan manajemen kinerja? Yang pertama, menyelaraskan tujuan individu dengan strategi organisasi. Artinya, agar setiap karyawan ataupun pegawai bekerja sesuai arah visi, misi, dan target strategi organisasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Nah, dengan pengelolaan kinerja yang baik, pekerjaan lebih terarah, efisien, dan hasilnya diharapkan akan optimal. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan. Ini diharapkan melalui feedback,
coaching, pembimbingan, dan diskusi terkait kinerja. Sehingga terciptalah hubungan kerja yang lebih sehat dan kolaboratif. Itu harapannya. Kemudian yang keempat, menyediakan dasar evaluasi dan reward. Menjadi dasar objektif dalam pemberian penghargaan. Itu. Kemudian dalam pemberian ataupun memberikan promosi kepada pegawai atau karyawan itu. Kemudian untuk mengembangkan karir maupun perbaikan kinerja individu itu sendiri. Jadi manajemen kinerja itu bertujuan menyelaraskan, meningkatkan, menghubungkan, dan mengevaluasi kinerja untuk keberhasilan organisasi dan perkembangan pegawai atau karyawan. Next. Kita masuk kepada karakteristik sistem manajemen kinerja. Karakteristik sistem manajemen kinerja ini yang pertama adalah bersifat berkesinambungan. Artinya, sistem manajemen kinerja bukan kegiatan tahunan semata. Kalau di tempat Bapak Ibu bekerja, di kantor Bapak Ibu bekerja seperti apresial akhir tahun. Bukan itu. Melainkan proses yang berulang dan terus-menerus. Meliputi apa saja? Mulai dari perencanaan, pemantauan, umpan balik, coaching, evaluasi, serta tindak lanjut pengembangan pegawai atau karyawan secara konsisten. Kemudian yang kedua, melibatkan partisipasi aktif pegawai ataupun karyawan itu. Pegawai tidak hanya menjadi objek penilaian, begitu, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif. Jadi mereka, si pegawai ataupun karyawan ini dilibatkan dalam penetapan target, dilibatkan dalam diskusi pencapaian daripada target itu sendiri. Kemudian melibatkan untuk menyusun rencana pengembangan hingga evaluasi kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat menumbuhkan rasa apa? Rasa memiliki, sense of ownership dari si pegawai itu ataupun karyawan tersebut terhadap hasil kerja dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Kemudian saya masuk kepada poin yang ketiga, transparan dan berbasis data. Artinya, semua aspek penilaian kinerja harus jelas, objektif, dan dapat ditelusuri. Begitu. Pengukuran menggunakan Key Performance Indicators ataupun KPI. Bisa juga menggunakan Key Result Areas atau KRA, atau data kuantitatif lain yang disepakati oleh si perusahaan, instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, transparansi ini apa? Untuk mencegah bias, gitu ya. Supaya penilaian itu objektif bukan subjektif, agar dapat meningkatkan kepercayaan dan memudahkan komunikasi antara atasan dan bawahan. Kemudian yang keempat, terintegrasi dengan strategi organisasi. Jadi, sistem manajemen kinerja tidak berdiri sendiri, gitu ya, melainkan selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Nah, setiap target individu, unit kerja, hingga level organisasi harus memiliki hubungan logis dengan strategi besar daripada
perusahaan, instansi di mana Bapak Ibu bekerja. Jadi dengan begitu, pencapaian kinerja individu secara kolektif mendukung keberhasilan organisasi. Nah, dengan karakteristik ini, sistem manajemen kinerja dapat memastikan adanya keselarasan, keadilan pastinya, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pencapaian kinerja organisasi. Kita lanjut, slide berikutnya. Kita masuk kepada komponen utama manajemen kinerja. Kalau kita berbicara kepada komponen utama manajemen kinerja, yang pertama adalah perencanaan kinerja, performance planning. Ini penting karena tahap awal untuk menetapkan tujuan ada di perencanaan ini. Menetapkan target ya ada di perencanaan ini. Dan menetapkan indikator kinerja yang selaras dengan strategi organisasi, gitu ya. Ini dilakukan bersama antara atasan dan bawahan agar jelas arah dan prioritas kerja. Seperti itu. Kemudian, setelah penetapan perencanaan kinerja sendiri, perlulah kita melaksanakan pemantauan dan coaching. Atau bahasa lainnya adalah monitoring dan coaching. Nah, proses ini adalah proses di mana kita mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara berkala, memberikan umpan balik, bimbingan dan dukungan agar apa? Agar pegawai atau karyawan tetap berada di jalur yang tepat serta dapat meningkatkan kompetensinya. Itu fungsinya si manajer tadi, pimpinan tadi. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah evaluasi kinerja ataupun komponen yang ketiga, performance appraisal. Ini menilai pencapaian hasil kerja pegawai atau karyawan berdasarkan target yang telah disepakati. Kalau di tempat Bapak Ibu bekerja itu kan ada namanya perjanjian kinerja ya, seperti itu. Ini evaluasinya dilakukan dengan metode yang objektif, terukur, dan transparan. Nah, ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan manajerial. Ya. Nah, tahap selanjutnya adalah ataupun komponen utama berikutnya adalah penghargaan dan pengembangan, reward and development. Nah, ini memberikan penghargaan, reward kepada pegawai atau karyawan yang telah berprestasi. Seperti itu. Jadi parameternya jelas. Sekaligus apa? Untuk menyediakan program pengembangan, training kah, coaching kah, atau karir kah, bagi pegawai ataupun karyawan yang membutuhkan perbaikan kinerja. Artinya, keempat komponen ini akan membentuk siklus manajemen kinerja namanya. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, menilai, selanjutnya memperbaiki dan mengembangkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana dengan penilaian kinerja dengan manajemen kinerja ataupun perbedaannya apa sih perbedaannya? Kalau saya lebih melihat dari kacamata aspek dari fokus. Kalau penilaian kinerja ini lebih fokus kepada hasil akhir dari pekerjaan ataupun outputnya. Sedangkan manajemen kinerja, dia lebih kepada proses menyeluruh dari awal hingga akhir. Ya, mulai dari input, lanjutkan proses, sampai dengan output dan pengembangan. Ini manajemen kinerja. Kalau dari aspek waktu,
Penilaian kinerja ini dilakukan secara periodik, biasanya tahunan atau semesteran, seperti Bapak Ibu yang berada di instansi sebagai abdi negara lah, saya katakan ya, baik TNI Polri ataupun pegawai negeri gitu ya. Ini kan selalu dilaksanakan ya. Kalau manajemen kinerja itu bersifat berkesinambungan. Jadi tidak periodik dia, tapi continuous. Sepanjang tahun dia. Gitu ya. Kemudian dari aspek pendekatan. Penilaian kinerja itu lebih kepada satu arah. Antara atasan menilai bawahan gitu ya. Kalau manajemen kinerja, dia dua arah. Ataupun partisipatif ya. Antara atasan dan bawahan berdiskusi dan berkolaborasi, seperti itu kira-kira. Kemudian dari aspek tujuan, penilaian kinerja itu menentukan nilai kinerja untuk evaluasi, promosi, atau reward. Sedangkan manajemen kinerja meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara berkelanjutan. Ya. Dan dari sisi aspek komponennya, penilaian kinerja itu lebih kepada evaluasi dan pemberian nilai. Sedangkan manajemen kinerja itu sendiri, dia mulai dari perencanaan, pemantauan, evaluasi, umpan balik, coaching, sampai dengan pengembangan. Gitu ya. Dia lebih menyeluruh gitu. Nah, bagaimana dari aspek keterkaitan dengan strategi organisasi? Penilaian kinerja itu lebih cenderung kurang terhubung langsung dengan strategi, gitu. Sedangkan manajemen kinerja terintegrasi dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi, penilaian kinerja, kalau boleh saya simpulkan adalah hanyalah bagian dari manajemen kinerja itu sendiri. Manajemen kinerja itu lebih luas dan bersifat strategis. Sedangkan penilaian kinerja lebih kepada teknis dan administratif. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana dengan manfaat manajemen kinerja? Bagi organisasi, ini untuk meningkatkan daya saing melalui pencapaian tujuan yang lebih efektif. Itu. Kemudian bisa menyelaraskan visi, misi, dan strategi dengan kinerja individu dan tim. Terus apalagi? Memberikan dasar yang objektif untuk pengambilan keputusan strategis, baik terkait promosi, reward, pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, apa pula manfaat manajemen kinerja bagi manajer ataupun pemimpin? Ini untuk mempermudah pengelolaan tim, karena tujuan dan indikator kinerja itu jelas, kan begitu. Kemudian bagi manajer juga dapat memberikan alat untuk memantau progres, memberikan feedback, dan melakukan coaching ataupun pembimbingan. Kemudian apalagi manfaatnya bagi manajer ataupun pemimpin? Membantu menciptakan budaya kerja berbasis hasil dan akuntabilitas. Itu manfaatnya bagi manajer. Terus bagaimana manfaatnya bagi karyawan ataupun pegawai? Ini dapat memberikan kejelasan mengenai ekspektasi kerja dan standar pencapaian. Kemudian juga menyediakan peluang pengembangan diri melalui umpan balik dan pelatihan. Itu manfaatnya bagi karyawan. Manfaat yang lain itu dapat meningkatkan motivasi kerja, karena ada sistem penghargaan dan apresiasi yang adil gitu ya. Kalau itu terlaksana dengan baik,
manajemen kinerja ini bisa menciptakan win-win solution. Organisasi lebih kompetitif, manajer lebih mudah mengelola, dan karyawan ataupun pegawai merasa dihargai serta bisa berkembang terkait dengan karirnya dia, gitu ya. Next ya. Bagaimana dengan prinsip dasar implementasi? Prinsip dasar implementasi terkait dengan manajemen kinerja yang pertama adalah keadilan dan transparansi. Di sini penilaian dan pengelolaan kinerja dilakukan dengan standar yang jelas, objektif, serta terbuka. Hal ini penting agar apa? Agar si pegawai ataupun karyawan merasa diperlakukan dengan adil dan tidak ada diskriminasi. Ya, mungkin Bapak Ibu, para mahasiswa ini mungkin merasakan hal ini. Ya, di tempat Bapak Ibu bekerja. Ini yang tidak boleh terjadi. Berarti organisasi tersebut boleh saya katakan belum baik, gitu ya. Tapi dimanapun Bapak Ibu bekerja, saya rasa hal ini akan ada. Tapi ini akan merusak organisasi. Kemudian poin yang kedua, fokus pada perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Nah, di sini manajemen kinerja bukan hanya menilai hasil kerja, tetapi juga mendorong peningkatan kompetensi, gitu ya, dari si pegawai, individu, karyawan. Juga mendorong peningkatan kualitas dari si individu ataupun pegawai ataupun karyawan. Juga mendorong produktivitas yang secara terus-menerus, itu yang diharapkan. Prinsip ini kalau betul-betul diterapkan, prinsip ini akan sangat baik, ya. Tapi kalau di tempat Bapak Ibu prinsip ini tidak diterapkan, ya halau alam, gitu ya. Saya tidak tahu lagi bahwa seperti apa, karena saya berbicara kepada hal yang sifatnya teori, gitu, di kelas akademik. Kalau kenyataannya berbeda, jangan disalahkan teorinya, gitu. Penerapan ataupun implementasinya yang kurang tepat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, umpan balik yang konstruktif. Feedback diberikan secara positif, ya, membangun dan spesifik, itu pastinya seperti itu. Ini tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi si pegawai, individu, karyawan ataupun tim itu. Kemudian tujuannya apa? Bukan untuk menjatuhkan, tetapi memotivasi tadi, serta memberikan arahan, coaching, bimbingan agar pegawai, karyawan, individu, dan tim tadi tahu, mengerti apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu untuk ditingkatkan. Itu prinsip dasarnya, seperti itu implementasinya. Kemudian yang keempat, perlu melibatkan semua pihak. Keterlibatan semua pihak ini, implementasi manajemen kinerja bukan hanya tanggung jawab manajer semata, ya, bukan tanggung jawabnya human resource saja, melainkan melibatkan atasan, melibatkan juga bawahan, dan melibatkan seluruh tim agar apa? Tercipta rasa memiliki tadi dan ada komitmen bersama untuk pencapaian tujuan daripada organisasi. Nah, dengan menerapkan prinsip ini, manajemen kinerja dapat berjalan dengan apa? Adil. Itu yang diharapkan toh, transparan. Ya,
partisipatif, dan berorientasi pada pengembangan jangka panjang. Ini yang diharapkan kalau kita betul-betul menerapkan prinsip dasar daripada manajemen kinerja itu ya. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau kita melihat diagram konsep dasar manajemen kinerja, jika para mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian betul-betul mencermati penjelasan saya pada slide 6, sudah cukup terang dan jelas terkait dengan siklus tadi. Mulai dari perencanaan tadi, penetapan tujuan. Tahap awal di mana manajer dan pegawai ataupun karyawan bersama-sama menetapkan tujuan, target, serta indikator kinerja yang jelas dan terukur. Artinya mampu dilaksanakan gitu. Bukan menetapkan target tujuan dan tidak mampu dilaksanakan. Itu namanya ngawur. Nah, tujuannya adalah apa? Memastikan pekerjaan setiap individu selaras dengan visi, misi, serta strategi organisasi. Kalau boleh saya berikan contoh, yaitu menentukan target penyelesaian laporan bulanan tepat waktu dengan standar kualitas tertentu. Bisa ditentukan seperti itu sebagai contoh ya. Kemudian setelah perencanaan tadi, kita masuk kepada siklus yang kedua, pemantauan, monitoring dan coaching tadi. Setelah tujuan ditetapkan, pelaksanaan kinerja dipantau secara berkala. Itu. Nah, pada tahap ini manajer, pemimpin, kepala bagian, para kasubag gitu ya, leader lah di organisasi itu. Mereka berperan memberikan bimbingan, coaching, tadi, arahan, serta umpan balik agar karyawan tetap berada pada jalur pencapaian. Ini yang diharapkan. Makanya seorang manajer itu harus mampu untuk menjadi pembimbing, harus mampu untuk memberikan arahan gitu. Nah, contohnya apa? Atasan melakukan pertemuan mingguan ataupun kepala bagiannya kalian ataupun apa kalau di militer komandan gitu ya, melakukan pertemuan mingguan untuk memantau progres pekerjaan gitu ya. Dan harus mampu memberi solusi bila ada hambatan. Ini contohnya. Kan ada manajemen marah, tahu kan manajemen marah itu. Misalnya hanya marah, meminta dan menuntut itu harus selesai gitu, tapi tidak memberi solusi gitu. Kalau berhadapan dengan pemimpin yang begitu, yo sabar gitu kan. Itu aja arahan dari saya, sabar. Kemudian setelah pemantauan ataupun monitoring coaching ini, tahap berikutnya adalah evaluasi. Apa yang dievaluasi? Ya penilaian kinerjanya itu. Karena ini merupakan proses menilai sejauh mana kinerja dari pegawai atau karyawan sesuai dengan target yang telah disepakati. Kalau kita kembali tadi ke atas terkait dengan perjanjian kinerja itu sendiri. Nah, evaluasi dilakukan dengan indikator yang objektif tadi, transparan dan berbasis data, sehingga bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Contohnya apa? Jadi menilai keberhasilan pegawai ataupun karyawan dalam mencapai Key Performance Indicators atau KPI atau target project. Gitu ya. Terus setelah itu evaluasi, poin yang keempat adalah siklus yang keempat adalah penghargaan, reward dan pengembangan. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, pegawai atau karyawan yang berprestasi diberikan penghargaan seperti apa saja, bisa bentuknya bonus,
bisa bentuknya promosi ke jenjang yang lebih baik, ke jenjang promosi jabatan yang lebih baik, yang lebih bagus, atau apresiasi lainnya, ya. Bisa saja dalam bentuk mungkin diberikan sertifikat, diberikan penghargaan, diberikan mungkin apa bentuk apa namanya buah tangan lah ya, yang bisa memotivasi si karyawan itu. Nah, sedangkan karyawan ataupun pegawai yang masih kurang, nah ini fungsinya manajer itu, diberikanlah program pengembangan. Banyak sekali bimbingan teknis, pelatihan, coaching lanjutan, ataupun mentoring gitu ya. Di mentor biar betul-betul dijaga, dikawal dia supaya menjadi lebih pintar dan lebih cerdas gitu ya. Contohnya bisa kita berikan sini adalah memberikan bonus tahunan bagi pegawai atau karyawan terbaik, sekaligus menyusun rencana pelatihan bagi yang belum mencapai standar. Itu contohnya. Jadi, manajemen kinerja adalah siklus yang berkesinambungan ini tadi. Mulai dari merencanakan, kemudian memantau, mengevaluasi, selanjutnya memberikan penghargaan. Bentuknya tadi yang saya katakan banyak sekali, termasuk dengan pengembangan. Lalu apa? Kembali lagi ke tahap perencanaan. Jadi muter aja nih. Apa? Mungkin ada target baru dalam pencapaian. Silakan. Gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada studi kasus. Studi kasus ini saya berikan dulu kepada para mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada sebuah perusahaan ini menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis KPI, Key Performance Indicator, dan feedback 360 derajat untuk menilai serta mengembangkan karyawan. Nah ini. Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya berharap para mahasiswa sekalian kita diskusikan nih apa tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi ini, gitu ya. Kalau saya boleh sedikit membuka, ya, penentuan KPI-nya apakah sudah tepat, gitu ya. Apakah penggunaan feedback 360 itu objektif atau bahkan menjadi subjektif, gitu ya. Apakah ini akan berakibat kepada adanya resistensi kepada pegawai atau karyawan, gitu ya. Yang paling parah lagi, saya katakan mungkin ya, keterbatasan pemahaman manajer atau pemimpin gitu, kepala bagian, komandannya, ini yang apa ini perlu kita diskusikan ya. Kemudian beban administrasi dan teknologi ini perlukah kita bahas ya. Silakan nanti ini kita diskusikan pada pertemuan minggu depan. Selanjutnya akan kita diskusikan juga ada 2 pertanyaan yang sudah saya buat terkait materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah apa perbedaan mendasar antara penilaian kinerja dan manajemen kinerja. Yang kedua, mengapa partisipasi karyawan penting dalam sistem manajemen kinerja, ya. Ini akan kita diskusikan singkat nanti pada pertemuan berikutnya, materi lanjutan daripada manajemen kinerja. Untuk itu, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.